Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, seperti biasa, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Alhamdulillah, untuk lebih mempersiapkan kalian, Ustazah ingin ngajak kalian untuk melakukan tepuk adab belajar. Masih ingat kan? Oke, pada tema 1 ini masih tetap ya. Untuk SPQ-nya ada belajar. Pertama aku duduk dan berdoa, kedua aku dengarkan seksama, ketiga aku faham yang Ustazah jelaskan, hati senang riang serta gembira. Hore! Oke, 1 kali lagi. Ada belajar. Pertama aku duduk dan berdoa, kedua aku dengarkan seksama, ketiga aku faham yang Ustazah jelaskan, hati senang riang serta gembira. Hore! Nah, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan tepuk berhitung tentunya. Langsung saja dimulai. 1, 2, 3. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, angkat tangan, kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, untuk hari ini bersama Ustazah Iif kita akan belajar mata pelajaran tematik. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yaitu tematik tema 1, subtema 4. Tentang apa Ustazah? Yang pertama tentang kalimat penolakan. Kemudian yang kedua tentang penerapan sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati gambar, video, dan juga dengan penjelasan dari Ustazah, peserta didik mampu memahami kalimat penolakan yang santun dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan mengamati gambar-gambar contoh penerapan sila Pancasila di lingkungan masyarakat, dan dengan penjelasan dari Ustazah, anak-anakku yang soleh dan solehah mampu memahami contoh penerapan sila Pancasila di lingkungan masyarakat dengan benar. Oke, gitu ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Baik, untuk penjelasannya, untuk lebih lengkapnya kita ikuti pembahasan sampai selesai. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik. Tema 1 tentang hidup rukun, subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Belajar bersama Ustazah Iif. Nah, pada subtema 4 ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, PJUK, SPDP, dan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN.
Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, untuk materi pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, kalimat penolakan. Kemudian, yang kedua adalah penerapan sila Pancasila di masyarakat. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, langsung saja kita pada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang kalimat penolakan. Apakah itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang isinya menolak ajakan atau tidak mau melakukan ajakan orang lain. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan santun. Kata penolakan yang bisa digunakan adalah tidak, maaf, terima kasih, maaf, terima kasih, lain kali ya. Nah, perhatikan percakapan berikut ini. Di sini ada tokoh bernama Udin dan Dodo. Udin berkata, "Do, minggu pagi kita belajar bersama lagi yuk." Lalu Dodo pun menjawab, "Maaf Udin, aku tidak bisa karena hari Minggu pagi aku ada acara bersama keluargaku." Nah, pada teks percakapan tersebut ada kalimat penolakan, yaitu kalimat yang diucapkan oleh siapa ya? Yap, betul sekali. Diucapkan oleh Dodo. "Maaf Udin, aku tidak bisa karena hari ini, hari Minggu pagi, aku ada acara bersama keluarga." Nah, kemudian perhatikan percakapan berikut ini, lalu tunjukkan kalimat penolakan yang santun dan yang tidak santun. Pada percakapan yang pertama, ada tokoh bernama Lani dan Dodo. Lani mengajak Dodo untuk membersihkan lingkungan, tetapi Dodo tidak mau karena merasa kegiatan tersebut melelahkan. Pada percakapan tersebut, Lani berkata, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Dodo pun menjawab, "Tidak mau ah, aku malas kerja bakti, itu melelahkan." Nah, kemudian pada percakapan yang kedua, ada tokoh bernama Lani dan Udin. Lani mengajak Udin untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Akan tetapi Udin tidak bisa karena ada keperluan mendadak. Nah, pada percakapan tersebut, Lani berkata, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Udin pun menjawab, "Maaf, saya tidak bisa karena ada keperluan mendadak." Nah, pada kedua percakapan tersebut, percakapan manakah yang menggunakan kalimat tidak santun? Percakapan yang mana ya? Percakapan yang satu atau percakapan yang dua? Yap, betul sekali. Percakapan yang pertama, yaitu kalimat yang diucapkan oleh Dodo. "Tidak mau ah, aku malas kerja bakti, itu melelahkan." Nah, itu contoh kalimat
penolakan yang tidak santun. Nah, kemudian pada percakapan yang kedua, apakah kalimat penolakan yang digunakan adalah kalimat yang santun? Yap, betul sekali, yaitu kalimat penolakan yang diucapkan oleh Udin. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Yaitu ditandai dengan mengucapkan kata maaf dan tidak. Oke, selanjutnya Ustazah mempunyai video simulasi tentang mengucapkan kalimat penolakan dengan menggunakan kata penolakan, terima kasih, dan maaf. Simak videonya berikut ini. Silahkan. Oh iya, wah semakin lengkap menekan sekarang. Yuk kita dekati sekarang. Aku sudah haus, aku mau jamu. Terima kasih Aira. Maaf, hari ini aku puasa. Aku antar kamu saja ya. Lihat, ada yang di sana. Sedang apa dia ya? Ayo kita dekati. Iya, kamu sedang apa? Ini aku sedang mengerjakan PR dosen Indonesia. Kalian sudah mengerjakan belum? Belum, aku juga belum. Ayo kita kerjakan bersama sekarang. Bisa jadi rumah. Maaf ya, aku belum tidur. Ya sudah, hati-hati ya. Nah, itu tadi adalah kalimat penolakan dengan menggunakan kata terima kasih dan maaf. Lalu selanjutnya, simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Dongeng ini berjudul JJ si Jerapah. Nah, Ustazah bacakan ya, kalian menyimak baik-baik. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong kepada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapatkan kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, pada dongeng di atas yang merupakan kalimat penolakan adalah yang mana ya? Yap. Tidak mau kek, saya sedang repot. Nah, itu adalah kalimat penolakan yang diucapkan oleh JJ kepada kakek jerapah. Bagaimana anak-anakku yang solih dan solihah? Sudah paham bukan? Tentang mengucapkan kalimat penolakan dan membedakan mana yang santun dan yang tidak santun. Nah, sayangnya yang diucapkan oleh JJ ini adalah kalimat penolakan yang tidak santun. Jadi, jangan ditiru
ya nak ya. Oke. Selanjutnya kita membahas materi yang kedua, yaitu tentang penerapan sila Pancasila di masyarakat. Nah, contoh penerapan sila ke-1 yaitu memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Saat selepas kerja bakti, ada beberapa warga yang izin untuk pulang terlebih dahulu karena harus beribadah. Ia berkata, "Maaf Pak RT, saya pulang duluan ya karena harus beribadah." "Maaf, saya juga ya Pak, saya juga mau beribadah." Pak RT pun menjawab, "Baik Pak, silahkan." Nah, dari percakapan tersebut menunjukkan bahwa Pak RT memberikan kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Nah, contoh selanjutnya yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Terlihat bahwa sebelum rapat dimulai, pemimpin rapat mengatakan, "Sebelum rapat dimulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing." Nah, itu menunjukkan bahwa setiap orang melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, kemudian contoh penerapan sila yang kedua yaitu membantu warga yang tertimpa bencana. Tim peduli sosial berkata, "Ini dari kami Pak, Bu, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat." "Baik, terima kasih atas bantuannya." Nah, kemudian contoh selanjutnya yaitu menolong sesama, ya, mau menolong sesama. Nah, saat kedua anak ini melihat ada salah seorang yang jatuh dari sepeda, mereka peduli dan sigap untuk membantu. Ia berkata, "Ada orang jatuh, ayo kita tolong." Nah, kemudian mereka sigap menghampiri dan menolong. Kemudian, contoh penerapan sila yang ketiga, yaitu bekerja sama tanpa membedakan suku. Kemudian, contoh lainnya yaitu berolahraga bersama tanpa membedakan suku. Kemudian kita lanjut pada contoh penerapan sila yang keempat di masyarakat, yaitu menghormati pendapat orang lain. Saat pelaksanaan musyawarah, terdapat warga yang menyampaikan pendapatnya. Ia berkata, "Bagaimana kalau kita bekerja bakti besok?" "Wah, ide bagus." Nah, itu menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain. Kemudian, contoh lainnya yaitu berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemilu. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita hendaknya mengikuti kegiatan pemilu. Oke, kemudian contoh penerapan sila yang kelima, yaitu bekerja sama dalam Siskamling. Ini dilakukan demi keamanan bersama ya. Kemudian contoh lainnya yaitu gotong royong membersihkan lingkungan
bercakap-cakap. Ada yang berkata, kami yang membuang sampah ya. Kemudian ada juga yang berkata, baik, kami yang menyapu ya. Nah, jadi mereka kompak dalam bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, dari percakapan tersebut terlihat bahwa mereka sangat solid dan kompak ya nak ya. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita bisa tarik kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kalimat penolakan adalah kalimat yang isinya menolak ajakan atau tidak mau melakukan ajakan orang lain. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan santun. Kata penolakan yang bisa digunakan adalah tidak, maaf, terima kasih, maaf, terima kasih, lain kali ya. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu penerapan sila Pancasila di lingkungan masyarakat, yaitu segala contoh penerapan sila Pancasila yang dilakukan di dalam masyarakat. Oke, seperti biasa, Ustazah akan memberikan kalian oleh-oleh. Nah, oleh-oleh yang pertama yaitu membacakan percakapan tentang kalimat penolakan yang ada di buku pena halaman 67. Kemudian, oleh-oleh yang kedua yaitu membacakan percakapan tentang penerapan sila keempat dan kelima yang ada di buku pena halaman 77. Nah, jangan lupa direkam, lalu kirimkan rekamannya kepada Ustazah ya. Oke, sudah paham kan? Selamat mengerjakan bersama ayah atau bunda di rumah. Sekian dari Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kalimat penolakan dan penerapan sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan menutup dengan doa bersama-sama. Oke, tentunya dengan lagu Tepuk Jari 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, ayo angkat tangan, kita mulai berdoa. Isti'adadan, ista'idhu lid-du'a sam'an wa ta'an. Du'aan, doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.